Datangnya dari Ukhti Yanti dari Gading. Ingin saya bertanya, semisal nikah siri menggunakan mahar uang rial yaitu 100 rial, dan untuk nikah KUA uang maharnya berbeda menggunakan rupiah dan berupa perhiasan emas. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang mahar waktu nikah siri itu juga bisa disebutkan dalam akad nikah KUA nanti, katanya Ustaz? Kalau Anda udah nikah, berarti selesailah pernikahan. Mahar yang wajib dibayar, mahar yang disebut di akad nikah. Mahar yang disebut di akad nikah. Kalau maharnya itu 100 real, Anda di Saudi memangnya pakai uang real, maka udah itu yang harus dibayar. Kemudian pulang ke Indonesia, nikah lagi di KUA supaya resmi, supaya punya buku nikah. Nah, nikah di KUA ini hanya tajdid. Hanya tajdid. Artinya tajdid tidak bukan nikah baru yang harus membayar mahar baru. Hanya formalitas ada. Yang wajib itu yang nikah pertama. Nikah baru ini bukan nikah namanya, ini tajdid. Bahkan dalam tajdid nikah ini pun ulama ada pembahasan, ada yang melarang, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Nah, memang makanya lebih bagus kalau nggak usah tajdid, lebih afdal. Artinya kalau KUA-nya bisa dilobi. Kita udah nikah Pak, kita butuh surat nikah, maka biar kita mengeluarkan biaya untuk mendapatkan surat nikahnya, itu lebih afdal. Nah, tapi masalahnya KUA-nya mau nggak gitulah, karena mereka ada SOP-nya, mereka harus mendengar sendiri, diucapkan, mendengar sendiri, diterima dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal, ini ilmu yang kita sampaikan. Dan tentang nanti di lapangan terserah gitu. Yang penting ada pendapat yang memperbolehkan tajdid itu. Nah, tapi ngulangi itu hanya tajdid diambil daripada hukum bai'ah. Pernah Nabi SAW setelah membaiat sahabat, ada sahabat yang baiat lagi. Baiatana ya Rasulullah, engkau telah membaiat kami wahai Nabi. Tetap dibaiat lagi oleh Nabi, memperbaharui baiat yang pertama. Nah, di sinilah diambil oleh ulama bolehnya tajdidun nikah, memperbaharui nikah habis akad, kemudian akad lagi. Diambil dari hadis ini. Kias ya, ngambilnya dari kias. Tapi ada yang menghimbau untuk tidak melakukan itu karena yang nikah yang kedua ini membatalkan nikah yang pertama, ruwet lagi. Ruwet lagi. Nah, makanya kalau khurujan minal khilaf awla, khurujan minal khilaf afdal. Jika bisa tidak tajdid itu afdal. Jika bisa, jika nggak bisa Ustaz, kau nggak mau, ya ente ngambil pendapat yang membolehkan. Terus maharnya diserahkan yang mana? Mahar yang kedua ini hanya formalitas saja. Yang wajib itu yang pertama, itu yang sah.